Buat kita Humor Sufi nikmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Pri sehat? Alhamdulillah. Weh, sudah lebih segar dari biasanya. Cukup makan, cukup tidur, cukup pahala. Weh. Itu penting. Honor nggak begitu cukup, nggak apa-apa. Yang penting pahala jalan terus. Loh, di dalam pahala itu ada honor itu. Aku kalau soal ini kekeh aku. Waduh. Royalti dari buku-buku sampean kan lumayan. Honor Humor Sufi nggak perlu diperhitungkan lah. Kekeliruan kita itu tidak memperhitungkan soal-soal yang seolah-olah tidak layak terperhitungkan. Itu kekeliruan. Maksudnya gimana maksudnya? Honor sebetulnya tidak aku hitung sebetulnya. Honor Humor Sufi itu ya? Tapi justru karena tidak aku hitung itu harus kuhitung. Itu sufisme. Kebalik-balik berarti logikanya ya? Sesuatu yang tidak dihitung malah dihitung. Sesuatu yang dihitung malah nggak usah dihitung gitu ya? Nah itu sufi kan? Wah, ruwet ya berarti ya dunia sufi itu ya? Ruwet. Lah acara ini kalau nggak ruwet kan nggak berjalan. Tapi royalti buku sampean ini bagaimana ceritanya? Diterbitkan sendiri, distribusikan sendiri, hitung-hitungannya terus menjadi bagaimana? Di dunia penerbitan kan 10% saja ini hak untuk penulis. Nah kalau digarap semuanya sendiri gini gimana? Itu sebetulnya bukan dunia penerbit dan bukan dunia penulis, tetapi dunia entrepreneurship. Oke, menarik ini, menarik. Ya. Entrepreneurship itu dunia kemungkinan, bukan dunia hitung-hitungan. Jumlah hitung-hitungan dan jumlah kemungkinan itu tidak sebanding. Kemungkinan itu jumlahnya nyaris bisa tidak terhitung. Ya. Di dalam dunia entrepreneurship itu, seseorang baru akan ketemu faktor kali, bukan hanya faktor tambah dan faktor bagi. Faktor bagi ini susah nih. Iya. Bagi orang-orang yang tidak terlatih berbagi ya memang. Nah, buku-bukuku itu Gus, itu lahir dari kesadaran itu sebetulnya. Ini Humor Sufi diganti saja menjadi entrepreneurship supaya tidak ada hitung-hitungan. Mengubah nominal menjadi value gitu loh, Mas. Loh, ini karena pendekatannya sebetulnya sudah itu, ini sudah terkonversi dengan sendirinya Humor Sufi. Oke. Ya. Ini kalau dengan dunia hitung-hitungan konvensional kan mangkel ini aku ikut acaramu ini. Sudah jauh ya dengan job motivator ya. Jauh. Waduh. Tomboknya terlalu banyak, terutama tombok perasaan itu ya. Tapi untuk itu saya tidak akan minta maaf, kita sudah sama-sama ikhlas. Saya tidak punya kesalahan apapun di situ. Tapi jenengan dari entrepreneurship di dunia buku itu bisa umroh. Bisa membawa keliling keluarga ke luar negeri. Ini luar biasa loh Mas, berarti Mas. Itulah sebetulnya yang harus diingatkan dari rezeki seorang penulis. Bukan omset bukunya, bukan royalti atas penjualan buku-bukunya, tapi berkah dari kata-katanya. Berkah dari tulisan-tulisannya, ide-idenya. Iya, bahkan itu hitungannya bisa per kata keberkahan itu. Wih, keren ya. Jadi kalau penulis mempercayai ini, dia tidak akan banyak menghitung soal-soal yang teknisnya menjadi sangat ribet. Tidak materialistis sejak awal ya? Iya, karena konsepnya sudah masuk zona perkalian. Oke, menarik. Dan itu pun perkalian matematika goib, bukan aritmatika biasa itu. Ya, saya juga merasakan ketika saya masih bekerja sama dengan penerbit-penerbit besar, begitu kena lockdown, kena COVID-19, toko-toko buku tutup, distribusi mandek. Wah, sudah. Saya seperti berhenti berkarya. Ini tulisan tertunda semua, Mas. Pasti, karena itu adalah zona konvensi. Entrepreneurship itu sebetulnya bukan juga persoalan manajemen standar saja. Ujungnya adalah manajemen rohani. Nah, itu eloknya. Sampai ternyata serius ya di bidang itu ya. Hidup sekali kok nggak serius. Ini guyon, ini pura-pura aja kita ini kan. Tapi sampai mengeksploitasi anak, kemudian istri, diajak bekerja, tidak dibayar. Wah, ini akal-akalan saja ini. Rohani apa ini? Dalam dunia rohani itu tidak ada lagi kata eksploitasi. Nggak ada. Ya, nggak ada.
Yang ada adalah keberkahan-keberkahan karena seluruhnya berarti sudah deposit. Deposit itu kalau tidak ditambang, kita kufur nikmat. Woi, tapi anak-anak dapat apa, Mas? Istri dapat apa dari itu? Selain keberkahan ini kan tidak bisa dikonfirmasi, hanya bisa disyukuri, dinikmati. Dapat apa? Anak-anak dan istriku dapat kegembiraan bapak dan suaminya. Wah, ini persis banget ini, saya duga pasti klaim sepihak ini, Mas. Tapi yang saya bayangkan, kalau hari ini kita punya banyak alternatif. Saya masih dengan penerbitan besar, jenengan memutuskan dengan penerbitan sendiri. Zaman dulu kira-kira gimana ya, Mas? Para penulis-penulis dulu itu, Mas, ya? Zaman itu, Gus, itu malah ada hyper publisher. Apa itu? Saya baru dengar ini. Jadi ada penerbit-penerbit yang tidak tergantung mesin, tidak tergantung best selling, tidak tergantung popularitas pengarang, tidak tergantung apakah ada segmentasi pembaca atau tidak. Yang penting nulis. Yang penting nulis, karena nulis itu adalah sebuah dedikasi kepada alam rohani. Ini sesuatu yang jelas-jelas kita berdua nggak bisa ini, Mas. Nggak nyandak kita ini kan sufi aja, sufi atribut tadi. Itulah kenapa penulis-penulis di abad keluhuran itu ada yang 3 tahun di atas unta menulis manuskripnya. Keren. Misalnya Al-Ghazali menulis Ya Ulumuddin itu aku agak tidak sopan kalau aku menduga ini nanti pasti akan menjadi best selling book dari beliau. Tidak terbayang sama sekali ya beliau ini ya. Ya gelombangnya sudah tidak di situ toh. Ya. Tapi sampai hari ini kita melihat magnum opus ini siapa di dalam ranah dunia keilmuan Islam yang berani tidak membaca karya ini. Beliau-beliau ini juga konon bertirakat, Mas, sebelum menulis, Mas. Memohon petunjuknya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Esa, Maha Mengetahui. Puasa. Kemudian mungkin memisahkan diri dari keramaian. Ini hal-hal yang sudah tidak dilakukan oleh para penulis atau masih, Mas? Sebetulnya kan ada satu tipe keadaan yang sudah disinyalir sebagai privilege generasi abad ini. Karena kalau kita memakai standar abad itu, kita nggak kuat. Nggak mungkin kuat. Puasa setengah hari aja alemannya kayak ngono. Iya, aku ini habis puasa Ramadan ini kan mencoba puasa Syawal. Iya. Itu aja kepalaku migrain terus. Tidak tergoda dengan pahala ya, harus mending tidak ya. Iya. Jadi ada satu keadaan zaman itu begitu istimewanya penghuni-penghuni zaman ini. Kalau melakukan kesalahan 10% saja, mereka terlikuidasi seluruh kualitasnya. Begitu ketat verifikasi kepada generasi-generasi abad Kiwari itu. Berat sekali resikonya ya. Sangat berat, tetapi kan generasi itu memang sepadan dengan tuntutan zamannya itu. Yang menuntut ada, yang dituntut kuat. Kan begitu. Tapi di kita sekarang ini kan juga memiliki sebuah kasih sayang alam kepada generasi-generasi lemah. Yakni hanya sanggup mengerjakan 10% dari 100% ajaran itu saja. Ya. Itu sudah digembirahi sama alam ini. Iya. Misalnya kita ini nggak korupsi saja itu beratnya minta ampun. Oleh karena itu waktu zaman keluhuran itu mereka bisa sampai pada pentahbisan menjadi sosok pujangga. Seperti Ronggo Warsito, seperti Joyoboyo, seperti para sunan yang meninggalkan serat-serat. Kalau kita ini mana mungkin jadi pujangga, Mas? Paling penyair itu. Ya, kita tidak boleh tidak gembira kepada situasi kita. Karena kita ini penyair di dalam konteks kita. Tetap kita melakukan persaksian sebetulnya dengan kepenyairan kita di hari-hari ini. Karena sejarah itu bisa diriset bahkan dari lukisan-lukisan pada zaman itu. Ya. Oleh komposisi-komposisi yang digubah di era itu. Sejarah itu bisa di-tracing dengan cara itu. Jadi betapa penting setiap generasi meninggalkan artefaknya. Tidak ada artefak yang tidak berharga.
Jadi siapa tahu hari-hari ini buku-buku PGS belum laku, belum dilirik oleh publik, tapi 50 tahun ke depan menjadi bagian sejarah penting gitu ya? Oh ya, sampean menyebut kata 50 tahun, itu kan sudah persyaratan sebuah naskah untuk bisa dianggap kuno. Oke, makanya sampean udah termasuk kuno ya Mas, 50 tahun ke atas ya? Iya. Aku manusia kuno plus 3 tahun. Oh memang syaratnya 50 tahun menjadi public domain? 50 tahun untuk sebuah karya disebut kuno. Oke. Nah, nanti disiplin ilmunya namanya filologi itu. Ilmu apa itu Mas? Apa bedanya dengan antropologi? Nah, pokoknya yaitu yang logi-logi itu pasti serumpun lah ya. Ini pentingnya kita sebagai pribadi ya Gus ya, kita sebagai masyarakat dan kita sebagai negara harus memiliki agenda-agenda yang serius kepada masa lalu. Oke, ya. Karena ada jenis-jenis deposit, ada kearifan yang hanya ada di masa lalu. Ya, kita pun calon-calon masa lalu ya Mas, untuk masa depan ya Mas. Pasti kita ini sedang menyiapkan fosil untuk generasi 1 abad ke depan. Bisa disebut kita sedang menyiapkan masa lalu yang lebih baik berarti ya? Ya soal baik dan tidak baik itu adalah soal yang nanti kompleksitasnya butuh didiskusikan lagi. Tetapi cukup orang itu menepati peran-peran kecilnya saja, itu sudah kontribusi besar kepada alam. Sampai ini kalau diajak ngobrol soal kuno-kuno semangat banget ternyata ya. Apa emang seleranya yang tua-tua tuh Mas? Aku ini orang matang. Orang matang loh. Nyaris busuk sebetulnya. Orang itu sebetulnya memiliki naluri muda untuk fisik di umur berapapun ya, di umur berapapun, tapi selalu memiliki naluri tua untuk jiwa di umur berapapun. Itu tuh maksudnya. Tapi sampean kalau saya tanya lebih jauh, saya yakin nggak bisa jawab kok. Kita panggilkan aja tamu kita aja dah. Makanya itu kalau aku nggak bisa jawab kan tinggal panggil tamu, itu gunanya sufisme itu ya. Kang Profesor Oman Fatur Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus Chandra, Mas Pri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ini pinter tenan, ini tamu kita ini pinter tenan. Saya nguping juga loh soal tua-tua tadi. Memang bener ya sampean seleranya suka yang kuno-kuno, yang tua-tua kan? Enggak juga itu. Itu kecelakaan aja itu. Suka yang tua-tua itu. Dulu menggeluti dunia filologi ini gimana ceritanya, Kang? Ya terjerumus saja, nggak sengaja sama sekali. Oh iya? Pokoknya sesuatu yang kalau kita itu benci, itu hati-hati itu. Bisa jadi kekasih nantinya itu. Wah, ini contoh pengalaman saya di filologi itu ya begitu. Ini siapa yang dibenci waktu itu? Si filologi itu, si manuskrip itu. Tahun 90 kan saya baru bisa kuliah tuh. Sebetulnya saya lulus tahun 87 aliyah tuh. 3 tahun kemana? 3 tahun nganggur, nggak punya uang. Ya ayah saya nggak punya uang, jadi udah kamu masuk pesantren aja katanya. Di pesantren paling bakalnya beras kan gitu kan. Dulu saya aliyahnya di Manci Pasung. Gini-gini juara kelas juga ya Gus.
Juara kelas sama juara pidato, Mas Pri. Jadi jangan heran kalau saya ini kayak orator gitu ya. Itu satu kelas muridnya ada berapa? 3 atau 5? Oh, ada 30 lah. Oh, lumayan. Nah, jadi setelah masukin ke pesantren, saya udah jengkel banget kan, udah disuruh ngapalin Jurmiyah, ngapalin Sorob Kailani, Nazul Maksud, macam-macam kan, Alfiyah juga gitu kan. Akhirnya saya nekat lah tahun 90 itu kuliah, nggak langsung kuliah, saya jadi pedagang asongan dulu di Jakarta kan. Ya pedih lah gitu. Pedagang asongan tuh jualan apa, Kang? Ya jualan rokok sama tisu di jalanan, gendong gitu. Oh. Dunia yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan filologi ya? Nggak ada hubungannya. Ya filologi apa juga waktu itu nggak tahu juga kan, manuskrip juga nggak tahu saya. Nah, saya tiap hari itu bawa itu gendong rokok itu dari Kebayoran Lama ke Tanah Abang kan, itu sambil nangis sih karena saya bilang ini Hidup kok sial amat. sial amat gitu. Saya pikir Mas Pri itu sudah paling menderita, ternyata masih ada yang di bawahnya. Masalahnya kata ayah saya itu, pokoknya kalau ke pesantren itu nanti nggak akan sengsara, pasti akan bekerja. Nah, makanya sambil gendong nih, masa susah-susah ngapalin Alfiyah 1000 bait loh, terus kemudian jadi begini gitu kan. Saya pokoknya benci sekali dengan kehidupan saya waktu itu. 1000 bait itu apa, Kang? Waktu itu dibulak-balik juga apa sih? Bait-bait Alfiyah lah gitu ya. Kalau Muhammadun Huabdu Maliki gitu kan. Itu juga saya bilang itu nggak berguna buat filologi itu apa gitu. Waktu itu. Ya. Nah, singkat cerita saya akhirnya bisa kuliah setelah 3 tahun. Nah, ketika saya nyusun skripsi itu, jadi dosen saya Prof. Nabilah Lubis, Oman kamu skripsinya nulis filologi. Nggak mau deh Bu, nggak tertarik saya bilang itu kan, karena mentahkik itu kan itu harus melototin yang bahasa yang susah itu loh, manuskripnya juga ya tua juga kan, ya saya kan waktu itu apalagi kan umur 20-an suka yang muda-muda lah gitu. Sama, Mas Pri juga sampai sekarang. Puncaknya suka yang muda itu aku ketika tua begini. Itu manuskripnya tentang apa, Kang? Tentang tasawuf. Wih, tentang tarekat Satariyah ya. Saya bilang nggak mau deh Bu, saya mau Nausorob yang pernah saya pelajari dulu biar gampang. Nulis skripsi kan harus pakai bahasa Arab kan gitu kan. Tentang tasawufnya itu nggak usah dijelaskan, Mas Pri nggak akan sanggup memahami. Lanjut aja langsung. Nah, karena saya nggak mau dijanjiin, udah kamu nanti saya kasih beasiswa, dikasih bantuan, pokoknya nulis filologi. Saya tolak tuh. Akhirnya saya agak membangkang dikit. Akhirnya saya nulis skripsi itu Daurut Tasrif fi Fahmi Ma'anil Kalimatil Arabiyyah. Jadi sorof. Kalau sorof saya kan i'lal ibdal kan dari dulu waktu di Haur Kuning di Salopa kan ya itu yang saya baca tiap hari gitu. Kulibatil wau alifan litaharuki hawan fitahi maqoblah dan seterusnya lah gitu. Gak paham toh Mas Pri toh, gak paham toh. Oh, sama, aku juga gak paham. Loh, tawaku itu sudah menerjemahkan situasiku. Selesailah ceritanya gitu kan ya. Saya alhamdulillah gitu waktu itu berhasil menghindar dari filologi. Selesai kuliah, terus ini saya kerja apa gitu. Nganggur saya, setahun tuh nganggur gitu. Nganggur kan butuh uang kan, saya udah nggak jualan rokok lagi kan. Saya kira sudah tidak berjualan rokok lagi, sudah naik kelas. Kalaupun naik kelas tuh jualan jam tangan gitu. Ya kredit jam tangan, kredit batik gitu ke dosen. Karena ayah saya memang sudah bilang, ini anak-anakku yang 9 gitu kan, saya yang anak ke-7, kamu saya sekolahkan sampai SMA. Kalau kuliah terserah masing-masing. 9 bersaudara? 9, alhamdulillah Gus. Masya Allah. Ya, ditambah kemudian 2 jadi 11 gitu belakangan setelah ibu saya wafat gitu ya. Masya Allah, ya. Berarti ini pengangguran ini berkali-kali, lulus nganggur, jualan, sarjana nganggur, jualan lagi. Saya jualan kacamata, jualan macam-macam. Terus Bu Nabila bilang, Oman ini ya udah kamu nggak mau mentakik, ini buku ibu, buku tasawuf ya, disertasinya mau diterbitkan. Manuskripnya itu Zubdatul Asror, karangan Syekh Yusuf Makassar. Ibu minta tolong deh sekarang ke kamu. Ini karena teksnya itu bahasa Arab, bawahnya itu kan pegon tuh, aksara pegon Jawa gitu ya.
ini mau diterbitkan tapi harus ada yang baca dulu benar apa enggak terjemahan pegonnya. Aduh, saya bilang baca manuskrip lagi. Kamu jangan malas lagi, sekarang mah saya kasih honor. Nah, kalau honor saya mau, saya bilang. Cocok, persis seperti kita itu, Mas. Akhirnya saya kerjain tuh, bagi saya kan gampang tuh, ngecek gitu, alhamdulillah bawahnya itu kan utawi iki sakehe puji. Kalau bahasa kita ya Arisadaya Puji lah gitu kan. Wah, ini bisa nih, saya betulin. Saya serahkan ke Bu Nabila. Bukunya itu mau diterbitkan oleh filologi Eropa, Prancis, namanya itu Henry Sampetloa. Nah, begitu Pak Henry lihat hasil editing ini, terus nanya ke Bu Nabila, ini siapa nih yang edit? Itu si Oman tuh yang baru lulus. Kok bagus sekali katanya. Dia ngerti filologi ya? Enggak, dia malah nggak mau saya suruh nulis skripsi juga katanya gitu. Nanti dulu. Yang bagus sekali itu klaim sepihak atau beneran? Soalnya Mas Pri sukanya bohong juga, Mas Pri. Ini klaim dari yang sangat otoritatif. Pak Henry itu seorang filolog yang waktu itu sudah 30 tahun yang menggeluti manuskrip Melayu. Dia bilang ini ada orang kok bisa mengoreksi draft yang sebetulnya udah diedit sama calon doktor gitu di universitas lain. Saya bilang sederhana aja bagi saya karena ini Arabnya, bawahnya itu saya biasakan terjemah gantung, ini keliru, ini enggak. Terus saya dipanggil, kamu bisa bahasa Arab? Ya bisa, saya karena dari pesantren. Kamu bisa bahasa Jawa? Ya saya orang Kuningan, jadi Cirebon dekat saya ngerti. Kamu bisa bahasa Melayu? Bisa. Kamu bisa bahasa Arab, Melayu, Jawa, Sunda. Kamu ini kalau jadi di filolog katanya itu akan terkenal sekali sedunia. Oh masa saya bilang gitu kan. mulai diiming-imingin gitu. Sekarang ini bagus. Kamu kuliah ya S2. S2-nya apa? Filologi. Aduh. Tapi ini saya kasih beasiswa nih 11 juta waktu itu langsung katanya. Wah, saya bilang mau deh filologi gitu ceritanya. Jadi gara-gara uang sebetulnya. Ternyata uang ya. Jadi saya nggak heran kalau Mas Pri itu ya gimana soal honor. Karena aku sudah ngerti prinsip ini. Aku ini kan filolog alamiah. Ya. Saya nulis tesis itu Tanbi Al-Masyi Al-Mansub ila Thoriq Al-Ghusasi. Jadi manuskrip yang ditulis abad ke-17 oleh Syekh Abdul Raub Singkal. Saya sunting, saya terjemahkan tentang tafsir Wahdatul Wujud gitu ya. Dalam konteks Nusantara. Kemudian setelah selesai S2 ya begitu jadi ini saya terbitin deh kata Pak Henry ya lagi Pak Henry. Tesis kamu nih bagus. Saya bilang kok bisa gitu kerja asal aja kok dibilang bagus gitu. Kurang ajar. Tolong kami dikenalkan sama Pak Henry, Prof. Siapa tahu buku kami diterbitkan. Jadi kadang-kadang kita itu ini terlalu terlalu menganggap dalam manuskrip itu hebat atau ditulisnya itu dengan keagungan padahal dulu mungkin penulisnya iseng aja kadang-kadang beberapa itu. Berarti tesismu salah Mas Pri. Penulisnya nggak seserius itu ternyata. Nggak serius tuh gini maksudnya. Ini saya jadi buka rahasia nih jadinya. Iya. Itu kan teks Tanbi Al-Masyi itu kan bahasa Arab. Ya, bagi saya kan bahasa Arab ya karena sudah hafal Jurmiyah, Alfiyah segala gampang. Pembimbing saya itu kan tidak paham bahasa Arab gitu. Pahamnya filologinya masalahnya. Nah, jadi begitu saya serahkan tesis saya itu dengan terjemahannya dengan transliterasinya, pokoknya ini kamu ini bagus semua. Padahal saya juga ada mungkin ngantuk-ngantuknya juga ngerjain gitu ya. Karena harus pembandingan manuskrip loh. Manuskripnya itu yang saya bandingkan 4. Dan manuskripnya dari Leiden 2, dari Jakarta 2. Itu belum ada komputer kayak sekarang kan. Jadi ngebandinginnya itu dengan proyektor yang manual sekali. Capek sekali. Setelah mendalami filologi, asongan, rokok, kacamata, minyak wangi ditinggalkan? Nah itu bertahap. Jadi yang jualan kacamatanya itu bertahan. Sampai sekarang sebenarnya masih ada sebetulnya itu alat periksa matanya itu masih jualan? Waktu itu masih, jadi sampai S2 itu saya masih. Untungnya itu gede tuh kacamata itu. Bisnis itu Mas Pri? Faktor kali toh. Yang beli kan jarang kan kalau kacamata. Jadi harus dinaikkan gitu. Supaya laku, saingan sama optik yang gede, saya tulis Elkuni Optikal, periksa mata gratis, kredit 3 bulan. Nah. Tidak menduga kita ya seorang filolog jualan kacamata Mas Pri. Saya juga nggak menduga kok mau jadi kayak sekarang. Mas Pri tanya, diem aja kayak terkagum-kagum gitu. Aku sibuk mengkonstruk
ide dari narasi Kang Oman tadi itu. Nanti saya menambahi footnote saja karena itu penting ya bagi teman-teman penonton show ini, kalau ada yang nonton. Ada beberapa berkah tadi itu, Gus. Yang berkah itu nanti bisa dikodifikasi, bisa dibuat template agar kita bisa menziarah ke berkah-berkah itu. Nah, pertama berkah pesantren. Pesantren itu ternyata jebakan keberkahannya tidak boleh menjebak kita untuk keluar dari jebakan itu. Bersifat selama-lamanya ya. Loh, kita takdim kepada guru itu sampai mati toh? Iya, betul. Nah, di pesantren itu ujiannya berat karena seolah-olah tidak ada hubungan satu ilmu dan realitas ini, realitas itu. Nah, Kang Oman itu kalau keluar dari jebakan itu tidak menjadi Kang Oman yang sekarang. Itu misteri pesantren yang sangat indah. Kedua, keberkahan entrepreneurship. Dibahas. Iya, ya. Nggak ada hubungannya itu dari pesantren jualan rokok. Ya, nggak ada hubungannya. Itu karena kemarahan toh. Kemarahan ya. Tapi entrepreneurship itu keberkahannya itu sedemikian rupa bisa memperkenalkan lintas disiplin. Tradisi pemalakan di Tanah Abang. Wah, beliau terpaksa kenal. Menjadi kenal jaringan preman. Ya. Terus bagaimana membuat nama-nama brand. Iya. Mengkalkulasi harga dengan kecerdasan sosiologis. Ini kalau langka berarti berani 2 kali lipatnya. Wah, itu peristiwa sosiologi yang luar biasa. Iya. Yang ketiga, keberkahan honor, bayangkan. Kok ke situ ya? Loh, iya. Semua yang ditemukan Kang Oman tadi tidak dalam format seolah-olah paradigma besar. Pengen berkontribusi kepada negara, pengen membaca artefak, pengen menyelamatkan manuskrip, tidak. Bukan sama sekali. Sama sekali nggak ada. Iya, nih 5 juta, nih 5.000, nih 11 juta. Orang miskin mendapat 11 juta, ya guguplah kejiwaan ini. Jarum coklat saat tepat, saat melepas gundah hati. Hanyut dibuai rasa mantap, senang mengenang hati puas. Jarum coklat saat santai, larut dalam malam permai. Suasana seimbang tepat, jadi nikmat jarum Coklat, suasana seimbang tepat, jadi nikmat jarum coklat. Kita ini sok tahu, seringkali sok tahu. Seperti Mas Pri tadi itu sok tahu. Waduh. Kebiasaan itu. Menteoritisasi tadi itu. Saya kan cerita aja nggak ada teorinya. Terus tiba-tiba dikonstruk begitu, itu kan keren sekali kan. Ini di filologi itu begitu tuh. Banyak yang sok tahu gitu. Untung saya pertahankan itu. Karena tidak ada yang bisa nerima lagi orang-orang sok tahu kecuali Umar Sufi. Loh, begini Kang Oman, ada filolog laduni itu ada. Gitu ya. Menurut saya memang benar sekali, berkah dari pesantren, ta'zim ke guru ya. Saya itu waktu di Haur Kuning Salopa hanya 1 tahun pesantren, tapi saya jadi supir kiai, alhamdulillah. Kiai Saifuddin Zuhri almarhum ya, tapi bukan ayahnya Menteri Lukman Hakim Saifuddin Zuhri, bukan ya. Jadi saya itu supir motornya. Orang pengen ngaji, malah Jang Oman gitu ya. Kadia ke bumi gitu. Nah, keluarin motor gitu. Akang mau ngaji gitu. Ya udah, akhirnya saya antar. Tapi anehnya begitu bulan Ramadan, Pak Kiai bilang, "Jang Oman, pasaran Jang Oman nu mimpin cenah." Loh, saya kok disuruh mimpin kitab Safinah gitu. Loh, saya kan nggak khatam, saya suka ikut aja. Nggak, Akang percaya katanya. Kata profesor saya waktu kuliah S2, S3 itu, ini Oman ini kok baru lihat
kata pertama aja udah bisa tahu ini manuskripnya apa katanya gitu kan. Oke. Nah karena itu kan manuskripnya bahasa Arab gitu kan, itu juga profesor saya berlebih-lebihan juga sebenarnya. Karena tugas filolog itu salah satunya kan menyusun siapa mu'alifnya, nama ismul kitabnya apa dan seterusnya. Saya bilang seperti apa sih ininya manuskripnya ini? Udah ditanya belum sama yang senior? Sudah. Coba lihat belakangnya. Udah. Coba Oman kesini kata profesor saya gitu. Coba Oman lihat, kamu tahu tidak ini manuskripnya apa? Saya lihat 2 kata. Ini doa nisfu Sa'ban. Saya bilang gitu. Mana judulnya nggak ada, doa nisfu Sa'ban kayak gitu kan. Ya saya bilang kan depannya ya dalman walayuman alai gitu. Itu udah pasti doa nisfu Sa'ban. Ini bisa dipercaya nggak nih katanya? Bisa, catat aja jaminannya saya pokoknya. Saya kamu kenapa bisa tahu begitu? Ya karena dulu saya suka ini sama bapak saya kalau malam nisfu Sa'ban baca doa itu. Iya, hafal di luar kepala ya. Nah, jadi bimbingan dari kiai, bimbingan dari orang tua itu luar biasa. Itu butuh rentang berapa puluh tahun untuk menyambungkan disiplin ilmu satu dengan keberkahan ilmu yang baru. Aduh, ini pertanyaannya kok membuat saya merinding ya. Makanya itu. Memang puluhan tahun tentu saja kan. Bagi saya sebetulnya ketika saya lulus S1 itu tahun 94 itu sudah keberhasilan dalam definisi saya. Saya pakai jaket alma mater S1 kemudian saya di wisuda selesai. Saya akan sungkem sama bapak saya, sama mimih saya, sama guru-guru saya. Alhamdulillah saya tinggal nikah aja udah. Saya tinggal kerja gitu kan. Jadi sisanya itu bonus gitu. Tiba-tiba saya tahun 96 dikasih beasiswa S2. Kemudian lulus saya percepat 98 selesai, 99 saya dikasih lagi biaya S3 oleh Pak Henry Sembetloa tadi itu yang orang Perancis itu. Jadi walaupun bukan muslim itu pahalanya insya Allah itu luar biasa itu dia. Luar biasa melahirkan saya dan saya kan sekarang mendidik para santri ini gitu kan. Nah, lalu tiba-tiba saya diminta untuk postdoktoral di Jerman tahun 2006 sampai 2008. Ada beasiswa. Susah sekali nyari orang yang bisa bahasa Arab, bahasa Melayu, bahasa Sunda, dan seterusnya, dan mau ke filologi. Akhirnya 2 tahun kami di sana. Udahlah, saya bilang ini udah keren banget nih, orang bahasa Inggris saya juga belepotan, kok bisa saya tinggal di Jerman gitu. Kalau Mas Pri kan mungkin bahasa Inggrisnya lebih bagus lah gitu. Aku ini bahasa gaib saja bagus. Nah terus abis 2008 itu saya pulang, saya maunya udahlah selesai aja, saya pengen meniti karir. Saya ditelepon oleh British Council, mau nggak ke Oxford katanya. Ngapain? Ya baca manuskrip apa terserah kamu katanya. Karena kami sudah nyari orang yang mau mengkaji manuskrip Islam Indonesia, kok nggak ada gitu, susah nyarinya, adanya nama kamu. Jadi saya nggak perlu ngelamar nih, enggak. Aduh Oxford itu kan IELTS-nya juga ya, TOEFL-nya kan harus kayak apa. Nggak perlu, pokoknya kamu berangkat aja, penting bawa manuskrip gitu kan. Ya udah saya berangkat. Saya 3 bulan di universitas yang nomor wahid gitu kan di Inggris. 2010 saya pulang, masih juga belum selesai rupanya bonus itu. Saya nggak pernah melamar, semuanya itu ditelepon, dipaksa mengisi aplikasi gitu. 2012 itu di Tokyo University of Foreign Studies ya. Selama 1 tahun saya di sana membaca sekitar 1000 manuskrip. Wow. Siang malam saya baca manuskrip di hard disk gitu. 1000 manuskrip saya baca. Termasuk manuskrip obat kuat, Mas Pri. Wah, ini. Saya ini malah sedang mencari obat pelemah syahwat ya. Kalau manuskrip penambah tinggi badan ada nggak ya? Di manuskrip itu segala ada. Oh, oke. Jadi ketika saya baca 1000 manuskrip itu saya tandain, ini manuskrip Kama Sutra. Saya bilang ini kok manuskrip kok banyak sekali tentang obat kuat. Orang dulu itu ngapain aja gitu kok. Yang gini-gini ditulis gitu. Detil sekali gitu kan. Kalau saya baca di sini kan nggak enak saya kan. Nggak apa-apa, bacakan satu. Loh, ragam manuskrip yang sudah pernah dibaca maupun dipelajari itu antara lain tentang apa saja, Kang Oman? Fokus saya kan memang ke manuskrip tarekat ya, tentang tasawuf, khususnya tarekat Syatariah. Dari manuskrip Syatariah itu ternyata saya bisa membaca Indonesia di masa lalu, sejak abad ke-17. Itu luar biasa. Tentu saya membaca sebelumnya kan kisah Wali Songo di Jawa abad ke-15-16. Tapi kan tradisi tulisnya belum kuat. Nah, melalui tarekat Syatariah yang masuk ke Indonesia itu melalui Aceh abad ke-17 ya, melalui Syekh Abdurrahman Singkel,
Itu saya bisa membaca sampai linknya itu ke yang tadi disebut itu Ronggo Warsito. Nyambung silsilahnya itu. Ke Sumateranya melalui Syekh Burhanuddin Ulakan, kalau ke Jawanya melalui Syekh Abdul Muhyi Pamijahan. Dari Pamijahan inilah lahir murid-murid dan anak-anak yang itu murid-muridnya itu ke Kuningan, Kiai Hasan Maulani, kemudian ke Keraton Cirebon, ke Keraton Yogyakarta, sampai ke nenek buyutnya Pangeran Diponegoro, Kanjeng Ratu Kadipaten yang istri Hamengkubuwono I, itu murid Sataria, sufi perempuan yang punya mursid 4, nyambung ke Syekh Abdul Muhyi, terus sampai Ronggo Warsito, sampai sekarang juga. Jadi memang benar tarekat yang pertama kali masuk ke Nusantara pada waktu itu Satariah ya? Satariah, betul. Naksabandiah itu tahun 1850-an ya, belakangan. Ketika Nusantara pada zaman itu para raja sudah memiliki keyakinan agama dan ajarannya sendiri, persalinannya dengan Satariah itu? Betul, jadi ada titik temu di dalam Satariah itu, salah satu ajarannya kan itu ajaran tentang wahdatul wujud, tentang martabat 7. Nah, martabat 7 itu yang dikenalkan kalau di dalam manuskrip yang nyampe ke kita itu At-Tuhfah Al-Mursalah, karangan Syekh Fadlullah Al-Burhanpuri, itu martabat 7 yang kemudian dielaborasi, dipakai oleh sultan-sultan di Nusantara sebagai ideologi negara. Termasuk di Kesultanan Buton, termasuk di Yogyakarta juga. Karena ada Manunggaling Kaula Gusti kan diterjemahkan. Karena konsep dalam tarekat Satariah itu sangat cocok dengan kondisi sosiokultural masyarakat Nusantara, khususnya keraton. Mas Pri boleh break dulu karena nggak akan paham Mas Pri. Aku kan sebagai orang tua itu menjaga aliran diskusimu. Ya. Sepanjang kalian ini lancar-lancar saja, aku akan menahan diri. Tapi saya harus ditahan. Yang tadi aja pertanyaannya belum terjawab berapa tahun. Ya pokoknya dari tahun 94 sampai 2000 sekian itulah. Pokoknya dihitung sendiri aja. Lihat soal obat kuat juga belum terjawab. Belum ya. Satulah rahasia apa yang bisa kita bagikan pada penonton ini. Wah, ini udah saya siapkan sebetulnya. Cuma mau dibacain nunggu malam dulu ya. Waduh, ada syarat-syarat tertentu ternyata ya. Iya. Ada nggak manuskrip tentang jomblo? Atau tentang orientasi seksual? Ada. Pokoknya kalau nanya ke saya, ada enggak? Ada. Apapun. Iya. Mau nanya banjir? Ada. Jadi saya kan punya program ini nih, ngariksa nih. Ngaji manuskrip kuno Nusantara ya. Ya sebetulnya awalnya nggak sengaja juga lah, samalah gitu ya. Tapi kemudian orang kok menganggap saya serius sekali gitu kan. Iya. Pada awalnya ya cuma saya pengen populer kayak Gus Chandra ini dia. Misalnya gitu kan. Jadi YouTuber ya. YouTuber gitu kan. Nah, itu ketika saya ngaji topik tentang obat kuat, itu viewernya itu 33.000 Mas Pri. Berarti itu orang yang lemah semua ya. Gitu. Terus ada orang nanya lagi, waktu itu geger Sunda Empire, ada nggak di manuskrip? Ada, saya bilang. Mengapa? Karena sebetulnya hidup kita itu siklus. Oke, ini menarik ini. Berarti sesuatu yang pernah terjadi akan terjadi lagi. Iya, pandemi sekarang itu orang banyak tidak tahu saja. Siklusnya itu sejak zaman Nabi kan, Syiraweh, kemudian wabah di zaman Sayyidina Umar, Amwas. Kemudian di abad ke-14 yang Al-Mautul Aswad itu, The Black Death itu 8 abad kemudian. Sekarang 8 abad kemudian pandemi lagi. Dulu yang namanya masjid kosong itu ya terjadi di Kairo. Termasuk di Masjidil Haram, di Ka'bah Mekah itu. Mekah itu sudah beberapa kali kena, tapi Madinah itu sebetulnya agak belakangan. Karena kan ada hadis Nabi bahwa Ta'un itu tidak bisa masuk ke Madinah. Nah, tapi sekarang kena juga, cuma kan para ulama menafsirkan Ta'un yang dimaksud di situ bukan seperti wabah sekarang gitu ya. Ini sunatullah kalau menurut saya. Kehidupan termasuk wabah sekarang itu selalu berulang. Mau sekarang jualan kuku Bima atau apa, saya mau dari Aceh, mau dari Sunda, dari Minangkabau, mau dari mana, itu ada resepnya gitu. Kenapa nggak buka usaha obat kuat, Kang? Oh nanti sebentar lagi akan. Itu saya kira kok kalau buka plang dengan captive market yang ini gaji filolog bisa lewat banyak loh. Ya. Pasien pertama kita berdua ini, Gus. Ini peluang ini buat saya. Kok bisa kita itu loh? Oh yang lemah sahabat situ kok ngajak sini. Tapi syaratnya ada yang ringan, ada yang berat lah. Ini tergantung mau resep yang ringan, mau pakai buah manok saja, nah itu boleh.
Tapi kalau ada yang mau pakai urat kerbau, urat leher yang besarnya dari kerbau, berarti kan beli kerbau kan berapa kan? Mahal. Iya. Tapi kalau buah mano itu cuma telur ayam. Oh. Yang baca doa saja ada enggak? Ada Nah, juga. itu aja yang gratis-gratis itu. Lagi-lagi kita terlalu serius membaca manuskrip itu. Padahal dulu mungkin jomblo gitu ya, lagi patah hati juga kali ya. Dia nulis gitu, ini doa supaya perempuan itu tidak punya pacar. Supaya tidak laku ya. Jadi dia dendam sama si perempuan yang nolak dirinya mungkin. Supaya tidak laku, inilah doanya. Kemudian caranya itu ini dibakar. Terus dianalisis oleh para filolog sekarang. Ini dengan ilmu semiotik dan apanya gitu. Padahal kitab iseng gitu. Karena dulunya iseng aja gitu. Tapi begini juga, Kang Oman. Kita ini sekarang ini saja kebuta hurufan itu masih bisa ditemui. Zaman itu orang bisa menulis itu sudah sebuah kedahsyatan. Ya. Dulu jomblo itu yang buta huruf ya seluruh kampung itu. Iya. Tapi orang ini sudah melakukan transformasi yang jauh sekali, bukan dari sudut mana-mana, karena mana-mananya itu kita nggak ngerti ya, kita tidak punya otoritas untuk itu. Tapi bahwa bukti dia sudah menulis. Dulu kan hanya kaum aristokratik saja yang bisa menulis itu. Itu benar atau berlebih-lebihan, Kang? Berlebihan juga. Ya gimana mau dibilang orang aristokratik saja, ada yang nulis itu ya. Itu catatan hutang coba nulis. Masa orang aristokratik punya hutang? Loh, itu kan neraca RAPBN waktu itu. Mas Bri, tolong surat-surat tagihan disimpan. 100 tahun lagi jadi manuskrip. Betul. Ditulis siapa yang hutangnya, siapa yang menyaksikannya, berapa real, itu ditulis. Tapi ketika menyelamatkan sedemikian beragamnya manuskrip, menjadi tidak terorganisir dengan manuskrip yang berkualitas, yang receh-receh, itu gimana caranya? Ya memang yang menarik itu kan yang tidak terorganisir sebetulnya. Makanya ini acara paling menarik buat saya, karena ini udah 2 hari saya nih mumet sekali dengan yang terorganisir. Sekarang saya bahagia sekali ini. Manuskrip itu tidak terorganisir memang. Tapi kekayaan bahasa, kekayaan aksara dari masyarakat Nusantara ini seperti apa, Bro? Kita itu sebagai bangsa Indonesia, literasi kita itu bukan tercipta ketika masa kita bisa membaca huruf Latin. Orang tuh suka keliru menyebut buta huruf ketika orang tidak bisa baca koran gitu ya. Zaman Orde Baru kan ada tuh program koran masuk desa gitu. Maksudnya supaya yang buta huruf bisa baca. Loh, mereka itu sudah nulis gitu dengan aksara Jawi, dengan aksara Pegon kan. Kebetulan tahun 99 guru saya Pak Henry Sempetloa tadi itu menyusun buku dengan saya ya. Judulnya Khasanah Naskah, Panduan Koleksi Naskah Indonesia Sedunia. Kita petakan dari segi bahasa itu ada tidak kurang dari 20 kelompok bahasa. Kemudian dari segi aksara itu lebih banyak lagi, mungkin ratusan. Semuanya itu ada manuskripnya secara alfabetis diurut Aceh, Arab, Bali, Batak, Madura, Melayu, Sunda juga ada Sunda kuno, Sunda modern, Jawa kuno, Jawa modern, sampai Wolio, huruf W. Wolio itu yang di Sulawesi Tenggara. Itu manuskripnya ada dan tersebar di seluruh dunia. Kita lacak, kita petakan, alhamdulillah terbit gitu ya bukunya. Nah, dibandingkan dengan negara lain, tingkat literasi kita itu mulai dari Sanskerta kan ya dengan aksara Kawi, bahasa Sanskerta, kemudian ke Jawa kuno, Jawa modern, Kono Coroko, sampai kemudian ke aksara Jawi. Itu luar biasa sekali. Orang Jepang saja, bangsa Jepang kan cuma punya hiragana, katakana, sama kanji, cuma 3 aksaranya. Kita ini masuk ke Lampung saja ada aksara rencong, aksara rejang yang kita nggak bisa baca. Lontara di Bugis Makassar, itu kita nggak bisa baca karena seperti paku ya. Luar biasa sekali literasi bangsa kita itu sebenarnya. Terdefinisikan ada berapa aksara di Nusantara, Kang? Waktu itu di Badan Bahasa itu menyebut sekitar 600-an. 600-an aksara? Iya. Nah, etnis kita itu kan juga sangat kaya sekali kan. Iya. Banyak generasi kita yang memang tidak tahu karena tidak suka dengan manuskrip, tidak suka dengan filologi. Iya, sukanya jualan kacamata. Bahasanya berapa, Kang? Ada 20 kelompok bahasa. Ada berapa ratus kalau jumlahnya? Ini kan yang saya ceritakan ini bahasa yang dipakai untuk nulis. Agak berbeda dengan bahasa yang dipakai untuk bicara. Tidak semua bahasa dipakai untuk nulis. Misalnya di Aceh. Aceh itu kan aksaranya itu menggunakan aksara Jawi. Sama dengan kita.
tidak ada aksara Aceh. Di Minangkabau juga tidak ada aksara Minangkabau, adanya aksara Jawi, tapi bahasanya bahasa Minangkabau. Jadi begitu. Berarti sinyalemen bahwa bangsa Nusantara itu bangsa besar, itu benar ya? Sangat besar. Saya pernah mengkritik satu narasi dari guru besar di sebuah universitas, nulis, ini masalahnya bangsa kita ini baru melek literasi kita itu ketika masa reformasi. Saya langsung tanggapin. Abad ke-7 saja kita ini di kerajaan Tarumanegara kan, di Tatar Sunda, itu kan sudah ada prasasti kan tertulis kan, berarti orang udah bisa nulis, cuma belum manuskrip lah ya. Nah mulai abad ke-13, ke-14 itu, saya bisa menyebut bangsa kita itu literasinya sangat tinggi sekali. Dan itu diakui dunia kan. Kira-kira titik baliknya kapan kita menjadi bangsa yang kerdil? Menganggap kita tingkat bacanya rendah, belum mulai aksara. Ini kok jadi serius sekali ngobrolnya. Ya karena Mas Pri nggak mampu bertanya, memang sampai segitu saja kemampuannya. Terus. Jadi ada 2 kali shifting ya peradaban sejarah Indonesia itu. Sebelum abad ke-14, tradisi tulisnya itu kan dengan Sanskerta gitu ya, masih pengaruh India banget gitu ya. Nah kemudian setelah abad 14 ketika Islam itu masuk, mulai itu pengaruh Islam. Lahirlah aksara Jawi, aksara Pegon gitu kan. Itu terus selama 500 tahun itu luar biasa, berkembang terus. Sampai di Kesultanan Bima itu ada manuskrip yang menceritakan manuskrip ini ditulis dengan aksara yang diridhoi oleh Tuhan. Saking aksara Jawi itu dianggap melekat dengan Islam. Masuk ke abad ke-20 ada pergeseran lagi akibat kolonialisme. Di situ didoktrin bahwa dilarang menulis dengan aksara Jawi. Itu dianggap pemberontak lah, dianggap apa. Karena apa? Karena orang yang identik dengan Islam, ikut ajaran kiai, menulisnya dengan Jawi yang tidak dipahami oleh Belanda, itu dianggap pemberontak. Sehingga akhirnya lama-lama orang tidak lagi menulis itu, menulis dengan aksara Latin. Nah, sejak saat itulah kita merasa kayak dibodohin gitu, bahwa orang yang tidak bisa nulis aksara Latin itu dianggap sebagai buta huruf. Mulai saat itu tuh, saya kira. Kerugiannya besar sekali ya Mas Pri ya, kehilangan kebudayaan ini kita ini. Enggak, kita mengundang Kang Oman ini, kan kita ngerti nilai beliau. Jadi kita ini juga talkshow yang brilian kita ini. Alhamdulillah. Iya kan? Jelas yang undang saya. Tapi kan yang menyetujui saya. tapi kan yang menyatakan siap saya kan. Jadi sebetulnya kita ini kan sedang gandrung dengan terminologi baru yang namanya kenormalan baru itu. Sebetulnya kalau kita mau normal yang lebih baru dari yang baru ini, sebetulnya kita membuat rekonstruksi kekayaan-kekayaan ini. Jadi kita ini sudah lama tidak normal itu sebetulnya. Berapa abad ya nggak normal kita ini? Iya. Tiba-tiba kita kok punya ide yang sangat elementer, normal baru. Ini terlalu mudah untuk jeniusitas bangsa ini. Ada banyak sekali redefinisi yang harus dilakukan di hari-hari ini. Termasuk konsep illiteracy itu. Terdekat ini huruf Jawa, itu saja sudah mau hilang lagi di dalam konteks penghayatan kita. Di Semarang memang mulai ada itu Jalan Pemuda, bawahnya. Tapi yang kebaca ya tetap yang di atasnya itu Jalan Pemuda itu. Ya, karena itu tata nilainya tidak dihidupkan. Yang dihidupkan hanya ornamen-ornamennya saja.
Nah, berarti kita ini yang paling berbahaya kehilangan tata nilai itu. Kita aja ngaku sastrawan, nggak ngerti aksara-aksara kuno, ngaku-ngaku doang gitu. Tapi minimal kan kita bisa ngundang orang yang ngerti. Itu Nah, sudah dimaafkan iya, kita. itu memang kehebatan kita di situ. Bagi-bagi rezeki lah. Nah, jadi Kang Oman ini sebetulnya keliru kalau tidak duduk di kabinet. Oh iya, kalau kita ingin mengelola tata negara yang konsep-konsep kenegaraan kita di abad-abad tertentu saya kira solid ya. Iya. Ada konsep federasi, kepala pemerintahan, kepala negara yang secara operasional itu kok dulu itu kok sudah secerdas itu gitu. Itu sejak abad ke-18 ya. Di Nusantara itu kitab-kitab yang menjelaskan tentang hukum tata negara itu sudah ada, sudah lahir. Kita mungkin kalau di dunia Islam kan mengenal Al-Ahkam As-Sultaniyah ya. Kalau di Aceh itu ada Safinatul Hukam dalam aksara Melayu itu abad ke-18. Itu isinya itu luar biasa. Bagaimana hukum Islam itu harus sinergi dengan hukum adat, begitu ya. Kemudian bagaimana cara penerapannya di sebuah kerajaan, kesultanan kan pada saat itu. Tapi saya suka bertanya gitu ke mahasiswa saya juga gitu. Tahu nggak kitab Safinatul Hukam itu? Tidak tahu. Karangan siapa tidak tahu, isinya tidak tahu. Saya tanya lagi, tahu nggak kitab tafsir Melayu pertama yang ditulis oleh ulama Nusantara itu apa, judulnya apa? Banyak yang tidak tahu. Taunya itu tafsir Jalalain. Oke. Saya tahu, Prof. Saya tahu yang tahu jawabannya ya sampeyan itu. Saya suka menyebut bahwa Islam Nusantara itu Islam kesultanan. Mengapa? Karena tentu selain perkembangan Islamnya juga melalui kesultanan, beberapa kerajaan, juga corak berpikirnya, karya-karyanya itu banyak dihasilkan di lingkungan kesultanan. Kita tarik jauh deh, misalnya dari Aceh, kerajaan Kesultanan Aceh Darussalam. Di situ kita punya Syekh Nuruddin Araniri. Bahkan kalau mundur lagi itu kan kita punya Syekh Hamzah Fansuri, Syekh Samsuddin Al-Sumatrai, Syekhul Islam juga di kesultanan, Syekh Nuruddin Araniri, Syekh Abdurrub Singkel, dan seterusnya. Itu karya-karyanya itu dihasilkan ketika mereka menjadi ulama istana. Ini betul kata Mas Pri tadi, beberapa itu dihasilkan oleh aristokrat karena untuk menghiasi iluminasi saja pinggirnya kan mahal kan, tinta emas warna berwarna, mushaf itu. Kemudian kertasnya kertas Eropa itu dari mana? Siapa yang bisa, rakyat jelata yang bisa beli kertas kan? Mahal sekali. Sampai kemudian ke Ronggowarsito itu pujangga istana, menulis dan seterusnya. Sampai kemudian pada masa Ratu Pakubuwono itu misalnya, itu tidak menulis karya, tapi beliau dikenal, diistilahkannya itu apa ya? Ini saya bukan orang Jawa, jadi Ingkang Ayoso. Ingkang Ayoso mengambil inisiatif supaya orang tuh menuliskan kitab. Kitabnya itu kitab Carita Yusuf, Carita Syekh Iskandar, kemudian kitab yang Usul-Biyah itu yang paling terkenalnya itu gitu kan. Semuanya itu dihasilkan oleh cendekiawan istana. Itu kemudian yang mengaruhi. Nah, rakyat itu kan percaya dengan wahdatul wujud, bahwa yang namanya raja itu adalah zillullah fil ard, khalifatullah fil ard, nih konsepnya. Karena dianggap sebagai zillullah fil ard, dipatuhi. Sehingga kitab Usul-Biyah Ratu Pakubuwono itu sampai zaman Pakubuwono II itu dianggap sakral sekali. Panotogomo ya. Ya, betul. Iya. Pujangganya Yoso Dipuro, Ingkang Yoso ya. Luar biasa ini. Oh ya, saya memang lebih hebat dari Mas Pri dari dulu itu sudah. Ini masih klaim sepihak. Tapi Prof, hari-hari ini konsep tentang Dewan Pujangga di lingkaran kekuasaan, apakah masih relevan, Prof? Kalau menurut saya pribadi sih masih relevan, karena kita butuh pujangga yang melihat sampai 100-200 tahun ke depan. Tidak hanya yang 5 tahunan, tidak hanya 10 tahunan. Itu sebetulnya tinggal kultur negara seperti apa yang akan kita tetapkan. Apakah negara itu akan merawat puisi di dalam istana? Apakah negara itu akan memberi sentuhan-sentuhan sastra kepada seluruh objek pekerjaannya? Sastra itu ada di dalam arsitektur, ada di dalam statement-statement kenegaraan, ada di dalam birokrasinya, ada di dalam tata ruangnya, ibu kota kita yang baru itu. Nanti sastra tidak itu tata ruangnya itu. Jadi ini soal keputusan memilih sebuah konsep ketatanegaraan. Kok keren humor Sufi ya? Keren sekali. Cuma nggak ada yang dipakai jadi mengurusin ibu kota barunya itu.
Konsepnya sih keren. Ini orang yang agak kecewa karena nggak diajak untuk mengurus proyek itu. Tetapi ini nggak ada urusannya. Kita ini bukan manusia proyek, insya Allah. Ya. Amin. Manusia honor aja lah kita ini. Ya, kita manusia rezeki sajalah ya. Nah, soal relevan dan tidak relevan ini sekali lagi soal keputusan. Tidak perlu diperdebatkan. Ini relevansinya. Tinggal kita ini menganggap ini urgent tidak. Nah, aku curiga dan aku mungkin agak was-was kalau urgensi kita kepada relevansi ini tidak muncul di hari-hari ini. Itu saja. Ya memang ada missing link kalau saya bahasakan itu ada keterputusan memori kolektif orang itu masyarakat sekarang dengan masa lalu. Apa yang disebut dengan local wisdom atau kearifan lokal itu harusnya menjadi memori kolektif yang terus-menerus diwariskan. Gitu. Termasuk tradisi lisan loh, bukan hanya yang tertulis. Bidang saya memang yang tertulis manuskrip, tapi kan ada folklore. Nah, tetapi ada missing link, ada keterputusan ke generasi sekarang. Salah satu cirinya itu di dalam kurikulum misalnya, yang saya ceritakan tadi itu nggak ada. Sehingga kearifan lokal itu ketika terjadi wabah kayak sekarang saja, itu ada kegagapan termasuk ke penyelenggara negara juga. Ya, saya di sini bicara kan tidak sebagai penyelenggara negara. Ya, siap. Berarti globalitas itu bisa memutus lokalitas. Iya. Modernitas memutus identitas bangsa. Intinya itu sebetulnya harus ada ketersambungan memori kolektif. Saya contohkan begini deh sederhananya biar Mas Pri paham. Wah, mana. Saya kok jadi ngelunjak begini. Aduh. Loh, kalau saya jelas paham, nggak usah disambung-sambungkan, saya paham, Kak. Paham nggak paham ini kurang ajar. Ini terlalu ini. Ya, jadi waktu di Aceh itu kan waktu terjadi musibah 2004 tsunami ya. Itu kan kita tahu banget ada 200 ribuan ya kalau nggak salah yang sampai meninggal ya. Tapi kita tahu ada satu pulau Simulu, penduduknya itu nggak banyak itu. Beberapa ribu saja begitu. Nah, di situ ada kearifan lokal, memori kolektif yang terus diwariskan secara terus-menerus dari nenek, dari ke ayahnya, terus sampai ke anak, apa yang disebut dengan smong. Setiap orang tua itu cerita ke anaknya sambil berdendang gitu. Smong itu artinya air. Kira-kira air laut surut, itu nanti ada suara smong. Kalau ada smong, kamu lari ke gunung. Terus ya begitu. Itu tertanam betul. Begitu terjadi tsunami 2004, laut surut, orang-orang tuh datang ke pinggir pantai malah. Karena ikan, karena nggak ada kearifan lokal. Nah, orang di Pulau Semulu itu lari ke gunung karena otomatis saja gitu lari, bener datang. Yang wafat itu hanya 7 orang waktu itu kalau tidak salah di Pulau Semulu itu ya. Nah, kita itu punya banyak kearifan lokal yang seperti itu di dalam manuskrip ya. Nah, tapi ada keterputusan karena ya itu tadi yang serius saja tadi saya tanya tafsir Melayu pertama di dunia Melayu. Nggak ada yang bisa jawab. Mahasiswa saya ya, bukan Mas Pri sama Gus Chandra. Kalau saya jangan ditanya. Sahih Bukhari sekarang udah tahu, tapi hadis Melayu pertama itu siapa, judulnya apa, karangan siapa nggak tahu. Oke, sekarang fikih deh, saya bilang kitab fikih ibadah pertama atau kitab fikih muamalat pertama itu semuanya di abad 17 karena di awal-awal nggak ada yang tahu. Sekalian ya karena katanya saya yang tahu, ya saya kasih tahu aja. Ini nanya tapi Sohibul Usul Fahual Mas'ul nih. Jadi misalnya kitab tafsir Melayu pertama itu kan Turjuman Al-Mustafid, karangan Syekh Abdul Singkel. Lalu kitab hadis Melayu pertama itu Hidayat Al-Habib Fit Targhib wa Tarhib, karangan Syekh Nuruddin Ar-Raniri abad 17. Ada kitab fikih muamalat pertama itu Mir'atut Tullab dalam aksara Melayu karangan Syekh Abdul Singkel. Nah, itu siapa yang tahu yang gitu-gitu? Belum lagi serat-serat yang ada di Jawa, itu. Serat Centini itu kan ensiklopedia yang meskipun kata Mbah Sujewo Tejo itu kan itu banyak yang nggak serius tapi dianggap serius gitu kan. Kalau negara Kertagama, Prof? Wah, itu luar biasa mendapat pengakuan sudah menjadi memory of the world. Sudah diakui dunia ya. Kemudian dari Sulawesi Selatan itu kan ada Ila Galigo. Ila Galigo itu lebih panjang daripada Ramayana loh itu. Untungnya itu ya alhamdulillahnya gitu ya, setelah 30 tahun saya mengembara tadi itu, ketika saya kembali berkarir, walaupun ada satu orang, tapi kok dampaknya lumayan. Sehingga kemudian apresiasi itu mulai lebih banyak sekarang. Sehingga saya punya prinsip, kalau begitu untuk filologi itu
tidak perlu banyak orang yang menekuni filologi, tapi harus ada satu minimal yang menekuni. Tidak perlu ada banyak kampus yang mengajarkan filologi, tapi harus ada satu jurusan yang mengajarkan filologi. Nah, dengan prinsip itu ya alhamdulillah. Nggak usah sekarang banyak-banyak yang ngariksa, biar saya aja, biar nggak ada saingan. Bikin doktrin sendiri untuk melindungi diri sendiri. Beliau ini penyelamat peradaban, Mas Bri. Oh iya. Jadi filologi ini saya tidak tahu petanya di lapangan, Kang Oman, tetapi butuh memiliki ruang-ruang entertainment-nya. Entah itu bernama museum. Masih ada ketakutan dan ada sebuah kekecilan hati kalau museum itu selalu sepi. Itu salah. Museum itu memang tempat kesepian. Perayaan sepi itulah museum itu. Kita ini sekarang kumpul-kumpul saja kan jadi pandemik gitu situasinya. Karena sepi nggak pernah dirayakan toh. Kalau negara terlalu lama, saya kira kita bisa saweran, mendirikan museum kecil filologi cukup dari saung. Iya. Tapi ada gerakan. Terus ada penghidupan folklore based on filologi itu. Malah ada praktek-praktek terapi obat kuat. Wah, ujungnya ke situ. Filologi jadi entertaining gitu loh. Kang Oman ini kan nanti kan saya tidak tahu apakah 10 tahun ke depan sudah ada penggantinya. Minimal Kang Oman menyiapkan semacam legacy sampai heritage yang bersifat bangunan sampai bersifat intangible capability gitu ya. Siapa yang bisa membaca artefak seperti Kang Oman bisa membaca? Ini kalau tidak diturunkan, yang salah gurunya bukan muridnya. Murid itu diminta bodoh ya mau, diminta pinter ya mau. Iya. Kita sudah dapat pahala jariah karena kita sudah mengusulkan ya Mas ya? Iya, dan ini satu-satunya terowongan besar menuju masa lalu lewat siaran ini sudah terbayangkan sebetulnya. Yang tadi disebut missing link, ya, ingatan kolektif, inilah terowongan besar itu. Jadi kita ini nggak usah kemana-mana, sudah akan di mana-mana kalau kita mengakses deposit masa lalu yang kayak begini ini. Berarti Kang Oman ini orang penting ya Mas Bri ya? Sangat penting. Orang yang tidak memanfaatkan Kang Oman sebagai orang penting itulah yang sebenarnya tidak terlalu penting. Iya. Berarti kita ini orang cerdas mengundang orang penting ya Mas? Oh, hanya show penting yang mendatangkan orang penting. Iya. Saya nggak menduga ini Mas Pri ini poin-poinnya sangat penting sekali gitu. Loh, saya latih dalam setiap kali episode kan semakin lama semakin pinter. Oh begitu ya. Dulu awal-awal wah. Sebetulnya baru sekali ketemu sama Mas Pri, walaupun namanya udah terkenal sekali di medsos. Itu waktu di Kebon Jeruk itu di pesantren Asidikia kan baru ketemu. Iya. Orangnya diem terus pokoknya inilah kalem gitu ya. Biasanya karena honornya nggak jelas itu. Kalau honornya jelas semangat biasanya. Aku itu Kang Oman kelemahanku kalau memasuki ruang-ruang diskusi dengan honor yang definitif rendah. Itu seluruhnya jadi turun aku itu. Dari semangat, kegembiraan, lalu gestur. Gini, harus ada gerakan dari komunitas yang menghidupkan literasi, kesadaran terhadap heritage kita, gitu, warisan budaya kita yang faktanya memang sangat berharga. Iya. Keliru kalau orang bilang itu kering gitu ya, tidak ada duitnya. Siapa bilang? Saya ini basah sekali. Mas, saya kita belajar Mas Bri, belajar filologi Mas. Nah, saya melihat sekarang sebetulnya udah ada beberapa itu alhamdulillah ya dalam 10 tahun terakhir. Misalnya kalau di Banyuwangi itu ada mocoan lontar Yusuf misalnya. Jadi moco padi dendangkan. Anak-anak muda itu. Kemudian kalau di Aceh itu ada anak muda yang baru lulus S1 itu nyimpen manuskrip sampai 480-an di rumahnya. Bikin museum pedir namanya di Aceh. Nah itu jadi alhamdulillah Mas Pri buahnya mulai kelihatan sih sekarang. Dengan revolusi industri 4.0-nya itu mereka manfaatkan tuh itu untuk melakukan gerakan yang sebetulnya dulu saya nggak lakukan juga karena zamannya berbeda gitu. Sekarang aja saya ikut-ikutan melek IT, mengkampanyekan filologi di Ngariksa, di medsos misalnya. Nah, terkait saya sendiri kan saya tidak mau diam juga dong. Saya pernah melihat, ini agak panjang dikit nggak apa-apa nih? Gue nggak apa-apa, nanti saya potong-potong. Oh gitu. Saya nanti takutnya udah capek-capek. Nanti yang nggak ditayang. Nanti yang ditayangin betapapun panjang kita ngomong Kang Oman, yang ditayangin omongan dia doang. Aduh. Yang kelihatan Mas Pri pinter saya edit.
Saya tuh punya contoh guru arkeologi yang keren banget. Profesor Hasan Mu'arif Ambari namanya. Orang dari kampung saya juga. Itu ahli makam kuno gitu ya, epigrafi gitu, artefak gitu ya. Bukan manuskripnya. Yang kedua ada Profesor Uka Chandra Sasmita. Itu gurunya Pak Ambari. Luar biasa keprofesorannya. Tapi itu mereka nggak punya murid yang melanjutkan sayangnya. Ketika mereka wafat, tidak terlembagakan. Sayang sekali ya. Dua-duanya kan di UIN Jakarta tuh. Sehingga ketika beliau wafat, saya sangat sedih sekali ilmu arkeologi Islam, di UIN khususnya, itu ikut wafat. Nah, berkaca dari situ, karena mereka guru saya pegang betul prinsip itu. Saya tidak mau, saya wafat, saya meninggal, tapi saya tidak punya murid yang melanjutkan. Gitu. Minimal satu harus ada ya, Kang? Minimal satu itu harus ada. Meskipun terus terang saja kalau untuk sampai level guru besarnya ya, mohon maaf nih agak sombong dikit ya. Itu sampai sekarang memang untuk guru besar di perguruan tinggi keagamaan Islam di bidang filologi kebetulan memang belum ada lagi. Oh, satu-satunya hanya dengan masih? Kebetulan. Wah, tepuk tangan lagi aja dulu. Jangan justru jangan ditepuki, harus diratapi. Kok cuma satu gitu? Mas meratap Mas, ya Allah. Biar seimbang kamu meratap, aku tetap bertepuk. Nah, makanya yang saya lakukan itu adalah kaderisasi. Itu di UIN saya bikin kelas Indonesian Philology and Islamic Studies. Saya bilang kamu ngaji filologi tapi filologinya plus mengkaji Islam Nusantara tapi berbasis manuskrip. Oke. Itu sudah beberapa angkatan. Nah, kemudian insya Allah dengan ngariksa nanti ini tidak hanya sekedar tayangan, ke depan itu insya Allah akan ada satu markas. Jadi di atasnya itu nanti tempat ngariksa, ada tempat semacam museum kecil juga yang berbasis IT gitu ya. Tempat saya ngariksa, tempat orang latihan menyunting manuskrip, tapi di bawahnya akan kita bikin warung ngariksa. Jadi nanti menunya itu ini adalah minuman obat kuat berbasis manuskrip. Nah, wah itu. Butuh host apa enggak? Kami berdua siap. Sedang mencari sih sebetulnya. Satu pertanyaan terakhir Kang Oman. Tadi kan Kang Oman menyinggung soal arkeologi. Nah, perkawinan antara filologi sama arkeologi nih Kang Oman. Bisakah mengklarifikasi cerita-cerita lisan, contohnya tentang Candi Borobudur. Ini yang bikin Nabi Sulaiman sampai dipercaya orang, tapi kemudian diperdebatkan, ditertawakan oleh sebagian kalangan juga. Ini manuskrip bisa menyelamatkan perdebatan itu supaya tidak berpanjang lebar atau tidak? Sangat bisa dan sudah dilakukan. Jadi Borobudur itu kan tingkatan 1 sampai 4 kalau tidak salah itu menceritakan betul petualangan Sedono ya, seorang tokoh yang mencari kebenaran lah begitu. Itu baru kebaca belakangan. Dulu itu apa gitu para ahli itu secara arkeologi itu belum ini penjelasannya. Nah, kemudian ditemukanlah manuskrip Gandayuha. Gandayuha itu teks dalam Sanskerta, itu yang menjelaskan, loh kok ini ceritanya alurnya sama dengan yang lantai 1 apa, lantai 2 apa, lantai 3 apa, yang kalau di dalam tradisi tasawuf itu menggambarkan syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Bidang. Nah, itu bidangnya Gus Chandra. Tapi ini yang di Borobudur dalam tradisi Buddhism kan. Begitu filolog itu menemukan manuskrip ini, kemudian menyuntingnya dan menjelaskannya, ketemulah dengan para arkeolog yang sedang bertanya-tanya ini tuh artinya apa? Klop. Jadi bukan bikinan Nabi Sulaiman? Itu bukan. Menarik ya wasiat tema kita malam ini ya? Bukan hanya menarik, semoga sebagai doa ya, ini akses-akses membuat repositioning bangsa ini itu menjadi lebih dekat. Karena kan bangsa ini kemudian diperdaya oleh kebutaaksaraan sebagai mitos. Ternyata yang dihitung buta aksara itu hanya kepada huruf Latin. Ada inferioritas bahasa. Nah, ini sekarang masif sekali. Ini kemudian bahasa Inggris menjadi terlalu dominan. Ada ratusan bahasa daerah, bahasa lokal yang mati setiap hari. Ya, nanti hidup ini menjadi seragam. Maka sekali mati satu, mati semua. Wah, jangan sampai. Wah, sio ini malah menjadi salah satu artefak filologi sendiri loh. Sio ini. Iya, betul. Saya ingin cerita terakhir nih. Saya ingin ceritakan gini nih. Jadi suatu ketika itu ada mahasiswa saya yang saya minta riset ke Garut kan. Udah kamu cari manuskrip ya.
Nah, ini dananya, kemudian nanti kamu deskripsikan. Jangan ke lembaga, ke museum, harus ke masyarakat, manuskrip yang di masyarakat. Wah, awalnya itu susah sekali kan, nggak ada, tapi lama-lama ada sih gitu. Tapi susah untuk dikeluarkan. Loh, kenapa? Ini ada syaratnya, karena ini mulia sekali. Ya dikeluarkan paling tiap Rabiul Awal aja. Jadi harus nyembelih kambing dulu katanya. Waduh, ini uang dari saya kan ya cukup kan. Akhirnya lapor ke saya, udah kasih aja buat beli kambingnya. Baru tuh diturunkan, dibungkus pakai ini putih kan. Ini monitor terus kan. Ini mesti pokoknya ini karomah sekali ini gitu kan. Dibuka, dibaca, itu dalam tulisan yang sudah sangat susah sekali dibaca. Begitu dibaca itu catatan hutang ternyata. Saya bilang ini kita modalnya berapa kok ini kok catatan hutang gitu kan. Aduh, ya itu tadi Filon itu sok tahu bahwa itu tuh penting katanya. Begitu akhirnya itu kejebak sendiri. Itu mungkin yang sekarang menjadi sistem kuadrannya Robert Kiyosaki itu. Jadi aku tetap berprasangka baik. Itu adalah keluhuran kearifan-kearifan masa lalu itu. Dulu itu makan saja susah, masih nyatet-nyatet utang. Ini tradisi literasi yang saya kira sangat sastrawi loh itu ya. Ini kan harapannya silsilah tarekat lah gitu yang bisa menjelaskan ini. Itu salah yang berharap itu. Utang itu sudah menjadi tradisi sehingga harus dicatat, Mas. Iya, saya kira begitu. Iya. Saya minta tolong kepada Kang Oman, tolong humor sufi mulai dicatat tafsir-tafsirnya dan disejarahkan, Kang Oman. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah selesai nih, boleh minta obat kuat nggak? Boleh.